Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas akhir, yaitu menyusun arsitektur enterprise dengan anggota kelompok. Yang pertama ada Sarwo Endah dengan NIM 18120081. Lalu ada saya, Veronica Melati Damarsiwi dengan NIM 1812110083. Dan yang terakhir ada Dwi Arinda dengan NIM 1812110112. Di sini kami membahas mengenai arsitektur enterprise toko sembako maju makmur. Yang pertama yaitu ada struktur organisasi atau perusahaan. Yang pertama ada pemilik toko, karyawan. Karyawannya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian kepala toko, pelayanan, dan gudang. Lalu ada kasir dan OB. Selanjutnya ada proses bisnis. Proses bisnis itu sendiri yaitu suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu yang menghasilkan produk atau layanan. Di sini toko sembako ini bergerak pada bidang penjualan kebutuhan pokok. Selanjutnya ada sistem informasi. Sistem informasi ini berupa data orderan masuk dan data barang di gudang serta data pengeluaran dari gudang. Lalu selanjutnya ada infrastruktur. Infrastruktur ini yaitu kebutuhan dasar fisik dalam mengorganisasikan sistem yang dibutuhkan dalam penjaminan ekonomi pada sektor privat ataupun publik untuk layanan serta fasilitas yang akan dibutuhkan agar perekonomian bisa berjalan dengan baik. Infrastruktur dalam toko sembako ini yaitu berupa aplikasi penjualan pada kasir yang meliputi database orderan masuk dan keluar serta database stok barang di gudang. Selanjutnya ada value chain. Value chain adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan suatu perusahaan untuk menghasilkan produk atau jasa. Di sini di value chain terdapat 2 aktivitas, yaitu support activities dan primary activities. Yang pertama saya akan membahas tentang support activities. Support activities yaitu aktivitas pendukung yang membantu aktivitas utama. Yang pertama ada firm infrastruktur. Firm infrastruktur itu merupakan aktivitas, biaya, dan aset yang berhubungan dengan manajemen umum, accounting, keuangan, keamanan, dan keselamatan sistem informasi, serta fungsi lainnya. Pada toko sembako ini, firm infrastrukturnya yaitu mengelola keuangan toko, perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana. Selanjutnya, ada human resource management. Terdiri dari aktivitas yang terlibat seperti penerimaan, pendapat, pelatihan, pengembangan, dan kompensasi untuk semua tipe personil dan mengembangkan tingkat keahlian pekerja. Dalam toko sembako ini, yaitu meliputi perekrutan karyawan, mengelola administrasi karyawan, membuat laporan kinerja karyawan, dan melakukan rapat kerja antara pimpinan dan karyawan. Selanjutnya ada teknologi development. Teknologi development merupakan aktivitas yang terkait dengan biaya yang berhubungan dengan produk, perbaikan proses, perancangan, pengembangan, sistem pengembangan, sistem telekomunikasi. Dalam toko sembako ini meliputi mengelola sistem informasi penjualan, mengelola teknologi untuk kegiatan pemasaran dan penjualan.
Lalu selanjutnya ada procurement. Procurement yaitu terkait dengan fungsi pembelian input yang digunakan dalam value chain organisasi. Dalam toko sembako ini, yaitu menyediakan fasilitas delivery order, menjalin kerjasama dengan supplier-supplier. Selanjutnya, ada primary activities, yaitu aktivitas utama dari organisasi yang melibatkan aktivitas-aktivitas sebagai berikut. Ada inbound logistik. Inbound logistik yaitu terkait dengan penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian input menjadi produk. Dalam toko sembako ini, ada penerimaan karyawan baru, melakukan training, pengaturan tugas karyawan sesuai dengan bidang. Lalu ada operations. Operations ini aktivitas yang terkait dengan pengubahan input menjadi bentuk akhir dari produk seperti produksi, pembuatan, pemaketan, perawatan peralatan, fasilitas, jaminan kualitas, dan yang lainnya. Dalam toko sembako ini meliputi kegiatan pemasaran dan kegiatan jual beli. Lalu ada outbound logistik. Outbound logistik yaitu aktivitas yang terkait dengan pengumpulan, penyimpanan, distribusi, serta fisik atau pelayanan terhadap pelanggan. Dalam toko sembako ini yaitu mengumpulkan produk penjualan dan mendisplay produk. Lalu ada marketing sales. Marketing sales ini aktivitas yang terkait dengan pembelian produk dan layanan oleh pengguna dan mendorong untuk dapat membeli produk yang dibuat. Di sini yaitu melakukan pemasaran serta mengadakan jenis diskon belanja. Selanjutnya ada service. Service ini yaitu aktivitas yang terkait dengan penyediaan layanan untuk meningkatkan atau merawat nilai dari suatu produk seperti instalasi, perbaikan, pelatihan, perawatan, dan perbaikan bimbingan teknis. Di dalam toko sembako ini meliputi yaitu layanan kepada pembeli dan layanan kepada supplier. Selanjutnya ada BPMN. BPMN itu sendiri yaitu standar notasi grafis yang mendeskripsikan langkah logis dari proses bisnis. Di sini BPMN di toko sembako ini ada kepala toko, ada admin, kasir, dan pembeli. Yang pertama itu admin. Admin menginputkan daftar produk yang akan dijual pada sistem penjualan kepada kasir. Dan kasir menerima output daftar produk yang akan dijual pada sistem penjualan dari admin. Lalu pembeli menyerahkan produk yang telah dibeli kepada kasir. Lalu kasir pun akan menerima output tersebut. Lalu selanjutnya, setelah itu admin akan menerima laporan dari kasir. Dan kasir ini akan memberikan input pembelian kepada pembeli. Lalu pembeli akan melakukan pembayaran kepada kasir dan kasir memberikan bukti pembayaran kepada pembeli dan menginputkan hasil penjualannya kepada admin kembali. Lalu admin menerima laporan transaksi dari kasir. Lalu admin melaporkan kepada kepala toko tersebut. Lalu kepala toko akan menerima laporan penjualan toko dari admin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Arinda. Bisnis sistem planning pada toko sembako yaitu bisnis planning sendiri yaitu merupakan suatu metodologi atau pendekatan terstruktur. Fokus utama metodologi bisnis sistem planning adalah bagaimana sistem informasi menjadi terstruktur, terintegrasi, dan diimplementasikan dalam jangka waktu yang cukup lama.
Bisnis sistem planning yang pertama yaitu menentukan target pasar. Keunggulan bisnis pada toko sembako maju makmur yang pertama yaitu menyediakan bahan pokok yang berkualitas. Yang kedua, melayani pembelian secara grosir dan delivery order. Yang ketiga, memberikan kupon undian kepada pelanggan yang melakukan transaksi sebesar 50.000 berlaku kelipatan. Bisnis sistem planning yang kedua yaitu menentukan tujuan usaha. Menentukan tujuan usaha pada toko maju makmur yang pertama yaitu tujuannya yaitu membantu menyediakan bahan pokok untuk masyarakat. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang terlibat dalam proses usaha. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Sarwenja Febrianti. Yang selanjutnya menentukan konsep bisnis, visi, dan misi toko sembako maju makmur. Visinya adalah dapat mengembangkan usaha dengan cara meningkatkan penjualan yang dapat dijangkau masyarakat luas. Kemudian juga dapat membuka cabang di daerah lain. Sedangkan misinya itu dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, mendapatkan kepuasan dari masyarakat, dan memperoleh keuntungan bisnis. Strategi bisnis. Yang pertama, bisa melakukan pengundian kupon berhadiah dan juga dapat mengadakan diskon pada akhir tahun. Dan yang terakhir adalah portofolio aplikasi. Aplikasi penjualan toko sembako maju makmur. Aplikasi ini digunakan untuk membantu konsumen dalam melakukan proses belanja. Alur penggunaan aplikasi yaitu diantaranya ketik jenis produk yang dicari, klik produk yang dicari, tambahkan produk ke troli sesuai jumlah yang dibutuhkan, lakukan konfirmasi pembelian pada troli, isi alamat dan metode pengiriman, pilih metode pengiriman, dan yang terakhir konfirmasi pesanan dan selesaikan pembayaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.